Yuk, cek mic 1 2. Oke. Apa sih yang perlu dipelajari pertama kali sebelum belajar bahasa pemrograman? Ini pertanyaan yang sering banget gue dapetin. Jadi kali ini gue bakal bahas 4 hal yang perlu dipelajari sebelum belajar bahasa pemrograman. Logika dan kreativitas. Jadi buat seorang programmer, kita tuh dituntut agar bisa nyelesain masalah. Kan karena ya emang kita bikin aplikasi buat nyelesain masalah gitu. Atau kita bikin aplikasi yang benar-benar beda dari aplikasi lain gitu. Nah, syarat buat ngebikin aplikasi yang beda dari aplikasi lain yang paling utama tentu ya kreativitas, karena kita nggak bisa bikin sesuatu yang nggak ada tanpa kreativitas gitu. Ya kalau ngejiplak sih bukan kreativitas namanya. Maka kreativitas benar-benar penting dalam membuat aplikasi baru gitu. Dan dalam membuat aplikasi baru ini, seiring prosesnya kita bakal nemuin yang namanya masalah. Pasti banget ada yang namanya masalah. Nah, buat nyelesain masalah ini kita perlu yang namanya logika gitu. Kenapa? Karena seseorang yang punya logika tinggi itu cenderung lebih bisa menyelesaikan masalah lebih cepat dibanding yang logikanya rendah gitu. Makanya logika tinggi ini sangat penting buat programmer supaya dia bisa nyelesain masalah dengan cepat gitu. Nah, di poin keempat gue bakal kasih tahu tips atau ya bisa dibilang cara buat bikin logika kita jadi mantep. Oke, jadi yang pertama adalah logika dan kreativitas. Yang kedua adalah algoritma. Jadi algoritma adalah logika, metode, atau tahapan atau urutan gitu, sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalau kita mau nyelesain masalah, kita cari dulu akar masalahnya nih. Kalau kita udah tahu akar masalahnya, kenapa dia kayak gini, terus dia naik ke sini, begini. Nanti kita balik, kita cari solusinya dari atas ke bawah gitu. Kita harus selesain satu-satu masalahnya. Nah, ini yang disebut algoritma gitu. Jadi urutan atau tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi algoritma juga bisa diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Nah, berdasarkan definisi ini, bisa dibilang algoritma ini merupakan langkah penyelesaian suatu masalah yang menghasilkan solusi dalam bentuk program komputer. Tapi penting diketahui kalau algoritma itu tidak tergantung oleh suatu bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu enggak cuma bisa dibuat di satu bahasa pemrograman. Jadi algoritma harus bisa dibuat atau diwujudkan oleh semua bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bikin algoritma, ini algoritma kita ini harus bisa dibentuk di semua bahasa pemrograman gitu. Nggak cuma satu. Kalau cuma satu ya berarti itu bukan algoritma namanya. Oke, paham ya? Nah, algoritma ini biasanya disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama itu tulisan atau gambar. Nah, penyajian algoritma dalam bentuk tulisan harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti manusia dalam menyelesaikan langkah-langkah algoritma. Jadi nggak bisa kita nulis pakai bahasa yang manusia sendiri aja bingung gitu. Yang pertama harus pakai bahasa manusia. Kemudian ada yang namanya pseudocode atau pseudocode. Pseudo itu artinya mirip atau menyerupai, kode itu kode. Jadi algoritma
ada juga yang berbentuk pseudocode yang mirip sebuah kode atau mirip bahasa pemrograman gitu. Ada beberapa ciri-ciri dari algoritma. Pertama ada inputnya, kemudian ada prosesnya, ada output, dan ada instruksi. Enggak, satu lagi. Ada stopping rule. Jadi harus di stop gitu. Ini contoh algoritma. Yang ketiga itu yang lanjutan dari algoritma sih. Flowchart namanya. Jadi flowchart ini adalah algoritma dalam bentuk gambar gitu. Algoritma yang udah dibuat nih, kita punya teks nih, algoritma dalam bentuk teks. Kemudian digambarkan ke dalam bentuk bagan alir, diagram alir. Beda-beda orang nyebutnya banyak gitu. Atau yang sebutan pastinya adalah flowchart gitu. Flowchart dengan menggunakan simbol-simbol untuk memudahkan memecahkan masalah yang akan diselesaikan. Jadi flowchart atau bagan alir ini dikenal dengan diagram alir juga, atau adalah skema penggambaran dari algoritma yang disusun dalam bentuk secara berurutan. Jadi algoritma dalam bentuk teks, nah ini dalam bentuk gambar, terus disusun dalam bentuk yang berurutan atau rapih. Nah, ada beberapa simbol yang perlu banget kalian ketahui. Ini. Nah, terus ini adalah contoh dari algoritma. Ini adalah contoh dari flowchart. Yos, yang terakhir ini adalah tips, atau iya sih bagian kalau kita mau logika bagus, kita harus menguasai ini gitu. Tapi ini adalah musuh dari semua manusia. Musuh kita semua, matematika. Ya, mantap. Jadi logika yang bagus itu diasah dengan matematika. Kalau matematikanya bagus, logikanya pasti bagus. Secara logika seperti itu. Iya. Ya kayak gitu, mau nggak mau, bisa nggak bisa, ujung-ujungnya ya belajar matematika. Ya, tapi ya bisa dibilang nggak mutu, nggak mesti juga sih, karena saya yang nggak bisa matematika aja bisa gitu ngoding. Tapi ada baiknya kalau bisa, kalau mau dan kalau mampu dipelajari dan didalami yang namanya matematika ini nih. Ini yang namanya matematika ini. Kalau kita bongkar codingan manapun, aplikasi manapun, kayak abaikan tukang somai. Codingan manapun, aplikasi manapun, di dalamnya nih pasti ada perhitungan atau operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pertidaksamaan pasti ada di aplikasi manapun kalau kita bongkar code-nya ya. Jadi ya gimana, mau nggak mau harus belajar matematika gitu. Karena teori matematika ini yang digunakan dalam bahasa pemrograman gak cuma operasi sederhana, ada juga yang fungsi, himpunan, aljabar, barisan dan deret, dan lain-lain, dan temannya itu yang bakal dimasukin ke dalam aplikasi. Ya kalau misalnya orang minta kita bikinin aplikasi perhitungan pajak, ya kita harus ngitung gitu. Bahkan harus tahu gimana pajak itu bekerja gitu. Pajak ini, berapa persen. Ya udah. Jadi itu 4 hal yang perlu dipelajari sebelum masuk bahasa pemrograman. Logika dan kreativitas, algoritma, flowchart, dan matematika. Kalau 4 ini udah dikuasai, masuk ke bahasa pemrograman. Dia itu dasar ilmu yang
perlu banget dipelajari sebelum masuk ke bahasa pemrograman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada absurd ya emang begini orangnya. Thank you banget yang udah nonton. Video selanjutnya kita bakal bahas bahasa pemrograman apa yang bagus untuk dipelajari pertama kali. Subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, see you di next video and bye bye.